Shalom Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam ibadah online bersetia malam hari ini. Sungguh bersyukur bila kita sampai hari ini masih tetap dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan tetap ada di pihak kita dalam apapun keadaan kita. Mari kita sama-sama malam hari ini datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk menyenangkan hati Tuhan, dan datang untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari sama-sama kita satukan hati kita datang pada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bapa yang baik, di malam yang indah ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami, dengan ucapan syukur kami. Bila mana kami boleh ada, sebagaimana kami ada, seperti malam hari ini, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami mau bawa persembahan kami yang terbaik kepadamu. Kami mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami percaya kami tidak bisa lepas dan kami tidak bisa pernah jauh dari Tuhan, karena Tuhan yang tahu bagaimana hidup kami, bagaimana hati kami, bagaimana kebutuhan kami. Bapa, kami mau bawa setiap kerinduan kami kepadamu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami persembahkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang terkasih. Engkau sungguh baik Tuhan, dan Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Mempunyai Allah yang mengerti setiap kami. Dan kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu menuntun kami sepanjang hidup kami. Seperti musim yang sedang terjadi pada saat terakhir ini Tuhan, di mana orang-orang memandang ini musim yang sangat sulit, situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat berat untuk dilalui. Tapi ketika kami memandang kepada Tuhan, tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kami, tangan Tuhan yang kuat selalu menggandeng kami. Kami tidak menjadi takut, karena Tuhan ada beserta kami. Bersama-Mu kami mampu melewati semuanya Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau ada bersamaku. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama kita nyatakan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
seperti pujian yang kami naikkan malam hari ini. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami, Tuhan. Itu membuat kami tidak ragu melangkah dalam hidup ini, membuat kami tidak pernah khawatir ketika kami teringat akan Tuhan kami yang begitu luar biasa. Bapa, malam hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami rindu belajar bersama-sama tentang firman-Mu, Bapa. Urapi kami semua, Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi setiap kami malam hari ini. Tuhan, urapi dari tempat yang maha tinggi. Berikan kami juga telinga seorang murid yang mau mendengarkan juga melakukan setiap perintah-perintah-Mu, Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa kembali di acara live streaming khususnya buat Persetia, Persekutuan Sel Aletheia Tirta Kencana, baik yang ada di Berbah Parangtritis, bahkan untuk semua kita yang hari ini boleh menikmati. Kita sampai di bagian berikutnya, kita mau mengenal Yesus lebih dalam lagi supaya kita bisa memahami siapa kita, siapa posisi kita di hadapan Tuhan. Yang lebih lagi itu ketika kita mau menyambut tema besar untuk tahun yang akan datang, a new name, itu nama baru bagi kita yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak mungkin akan bisa menikmati nama yang baru itu kalau kita tidak tahu, tidak mengenal siapa yang akan memberi nama kepada kita. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah beberapa kita mulai belajar tentang Yesus adalah gunung batu kita, Yesus adalah sungai yang mengalir di padang sungai, ya, kemudian dia tempat hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus itu sebagai tempat perlindungan terhadap angin ribut. Kita akan membaca firman ini dari Yesaya pasal 25 ayat yang keempat. Kembali kita akan belajar. Sebab dulu kita belajar minggu lalu ada tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin, dan tempat terhadap panas terik. Hari ini kita akan belajar sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Saya ingin garis bawahi hari ini di bagian yang tengah itu tadi, bahwa engkau atau Tuhan sebagai tempat perlindungan terhadap angin ribut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sepakat bahwa di dalam kehidupan ini kita banyak sekali menghadapi angin kehidupan. Alkitab sering mengajarkan juga angin juga adalah lambang dari kekuatan atau tenaga atau kecepatan dari Allah itu sendiri. Bahkan Roh Kudus juga dilambangkan sebagai pneuma atau sebagai angin juga. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang angin ribut, ya. Kenapa? Karena di dalam kondisi ini maka apa sih kita bicara tentang angin ribut apa saja? Paling tidak kita akan belajar, Alkitab mengajarkan tentang lambang dari angin itu bagi kita. Angin ribut itu bagi kita. Yang pertama adalah angin ribut adalah lambang kekalahan atau kehancuran total. Sekali lagi, angin ribut adalah lambang kekalahan dari kehancuran total, sering oleh akibat mungkin hukuman dari Allah, teguran dari Allah. Khususnya angin yang waktu itu adalah angin yang turun kencang yang ada di padang gurun. Satu keadaan di mana kita menghadapi kekalahan atau kehancuran total. Mungkin kita tidak bisa musuh seperti pada waktu zaman di perjalanan di padang gurun, tapi di mana kala kita sedang mengalami kegoncangan, ada kekalahan total seolah-olah. Yang kedua, angin juga adalah lambang dari sesuatu yang sia-sia. Gambaran dari hidup yang hampa, hidup yang sia-sia, keadaan yang sia-sia, keadaan yang seolah-olah hidup kita tidak berguna, hidup kita tanpa makna, hidup kita tanpa arti. Mungkin di dalam hidup kita seringkali mengatakan tanpa arti dan sebagainya. Ini adalah digunakan sebagai untuk hal-hal yang kosong, kehampaan. Dalam hidup ini banyak orang yang merasa hidupnya kosong, hidupnya tanpa arti, hidupnya tanpa makna. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah angin itu juga lambang dari musuh yang mengejar dengan amarah. Kita mungkin tidak punya musuh seperti zaman dulu peperangan, tapi dalam hidup ini ada banyak persoalan yang merupakan musuh hidup kita, yang membuat kita seolah hidup harus mengejar
dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya ada istilah orang melarikan diri atau pelarian dan sebagainya. Banyak sekali orang yang mengalami ketakutan. Kita di rumah tapi ketakutan. Kenapa? Ada banyak musuh yang membuat kita tidak berani melangkah. Situasi yang membuat kita mengalami ketakutan seolah-olah dikejar. Yang berikutnya adalah yang keempat, angin ribut adalah lambang hal-hal yang berada di luar kendali atau pengetahuan manusia. Kita sudah merencanakan, kita sudah membuat sesuatu yang matang, kita sudah mendoakannya, tetapi kita boleh mendapatkan sesuatu di luar nalar kita, di luar pertimbangan kita, yang berada di luar kendali dan pengetahuan manusia. Orang sehingga bertanya, kok bisa ya bisa seperti itu? Kenapa Tuhan? Seolah-olah begitu. Lalu yang berikutnya, yang kelima, yang adalah kita tidak akan sebagai yang untuk malaikat, tapi angin berbicara tentang angin ribut ini adalah ada 4 tadi yang digambarkan. Yang pertama, lambang dari kekalahan atau kehancuran total. Yang kedua, sesuatu yang sia-sia. Yang ketiga, lambang musuh yang mengejar dengan penuh amarah. Dan yang keempat adalah lambang hal-hal yang berada di luar kendali dan jangkauan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tetapi hari ini kita belajar bahwa ternyata dari semua yang terjadi itu kita tidak bisa berlari kemanapun. Dimana kita tidak bisa berlari kepada manusia, berharap kepada manusia, bersandar kepada manusia, karena begitu banyak hal yang mengecewakan dari manusia itu, yang akhirnya kita bisa mengambil keputusan hanya ku bisa lari kepada Yesus. Yang akhirnya kita bisa memutuskan hanya Yesus saja. Yang akhirnya kita bisa mengambil keputusan hanya aku bisa datang kepada Yesus, berharap kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, lalu kemudian kita mengikuti jejaknya Tuhan dan menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, seraya kita berkata kepada Tuhan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Saudara, itu orang yang benar-benar menggantungkan hidupnya. Kenapa kita percaya bahwa Yesus adalah perlindungan terhadap angin ribut? Ini yang perlu kita pelajari, kita mengenal, supaya kita benar-benar mengenal siapa Tuhan dan benar-benar kita berserah kepada Tuhan. Kita bangga kepada Tuhan, kita kagum kepada Tuhan, dan mampu memproklamirkan kebanggaan itu dengan sikap hidup kita yang tetap tenang, yang tetap santai, yang tetap bisa menikmati bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sama seperti zaman dulu ada stiker tangan lagi begini, lalu di dalamnya ada tempat untuk foto, dan foto itu tempelkan di situ, ditutup, ada tulisan di bawahnya, hidupku di dalam tangan Tuhan. Nah, yang pertama, kenapa Tuhan disebut tempat perlindungan terhadap angin ribut? Kita tahu bahwa Tuhan adalah pakar. Tuhan adalah ahli dalam hal angin ribut dan badai kehidupan. Saudara dikasih dalam Tuhan, tadi ada istilah bahwa angin ribut adalah sesuatu yang terjadi di luar nalar kita, di luar pemikiran kita, di luar konsep kita. Walaupun kita sudah merencanakan begitu matang, ada banyak hal yang terjadi di luar kita, di luar jangkauan cara berpikir kita. Tetapi kita tahu bahwa kita ini kan ada di dalam pikiran Tuhan. Kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Kita ini ada di dalam targetnya Tuhan untuk menggenapi firman-Nya bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu sebenarnya pakar dalam angin ribut. Kalau tidak, Tuhan tidak akan pernah memanggil umat-Nya ketika orang yang memiliki keadaan yang seperti angin ribut itu. Yesus dengan tegas berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letih lesu itu bukan karena letih lesu karena penyakit itu berbicara. Letih lesu oleh karena situasi, oleh karena keadaan yang membuat kita tidak bergairah menghadapi hidup ini, yang membuat kita seolah-olah tidak punya pengharapan. Orang yang letih itu kan perasaannya tidak karuan, mau bergerak gak bisa, mau ini gak bisa. Lesu juga sama. Apalagi katakan yang berbeban berat. Kita beban yang paling berat bukan beban memikul pikulan yang 2 kintal, 1 ton mungkin yang gak bisa dibawa, tetapi bisa dibawa 10 kilo, 20 kilo rutin lama-lama habis. Tetapi beban yang berat yang melebihi dari bebannya berat dunia atau barang materi itu adalah ketika kita harus menanggung beban pikiran, beban
persoalan, beban pergumulan, beban hidup yang membuat kita seolah-olah kita tidak bisa bergerak, tidak bisa bersatu. Dan ini digambarkan seperti angin ribut. Tapi Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu jika engkau datang kepada Yesus. Ini berarti menggambarkan bahwa Yesus itu pakar. Yesus itu adalah solusi dari setiap persoalan hidup kita. Kenapa? Karena kan dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan kehidupan kita, dia yang pernah menjadi manusia. Makanya kita bersyukur sebagai umat Tuhan. Kenapa kita bangga, kenapa kita percayakan hidup kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus? Karena Allah kita di dalam Yesus itu pernah menjadi manusia, mengerti manusia, merasakan sebagai manusia, betapa sulitnya hidup sebagai manusia. Maka dia persis tahu bagaimana memberi jawaban yang bisa diterima oleh manusia. Itulah makanya kita bisa datang kepada, ini kebanggaan loh. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Sayang orang kan gak bisa. Lalu yang kedua, ia pakar atau ahli dalam masalah kehidupan. Kenapa? Dia pakar atau ahli dalam masalah kehidupan. Perhatikan di situ. Kalau kita membaca dalam Lukas 20 ayat yang ke-23. Lukas 20 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka. Ada kalimat berikutnya. Tapi yang kita mau garis bawahi adalah Yesus tahu, mengetahui maksud hati mereka. Yang pertama, kenapa ia pakar ahli dalam masalah kehidupan? Karena pengetahuannya sempurna. Kita ini banyak tertipu oleh senyumnya orang. Ya kan, orang senyum belum tentu suka. Ya kan, orang manggut-manggut belum tentu suka. Apalagi di tanah Jawa ini, nggih aja belum tentu nggih, ya kan? Mengerti, diam. Nggak ngerti, diam. Gitu, cuma diam saja, senyum gitu. Padahal orang dong, tahu nggak dong? Nggak ngerti juga. Ya, nggih gitu. Nggih itu belum tentu nggih. Ya pokoknya nggih untuk menghormati saja orang kita. Manggut-manggut gitu kan. Manggut-manggut tuh, tahu manggut-manggut mah. Ya, itu kali-kali bisa ngantuk juga. Bisa tertipu kita. Ya. Gayanya, pakaiannya rapi banget padahal nggak punya apa-apa. Tapi ada orang punya apa-apa, isinya mengeluh terus kemarin itu kan. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang pamer, tapi banyak orang yang pamer sambil mengeluh gitu. Banyak orang mengeluh padahal segala punya banyak. Kenapa dia mengeluh? Takut dipinjemin, takut begini. Banyak orang tertipu. Kenapa bisa begini? Tapi Tuhan tahu ketika ada orang Farisi, ahli Taurat yang bicara kepada Yesus, dia mengerti betul maksudnya dari pertanyaan yang dia sodorkan itu. Sudah perhatikan, Yesus tahu yang ada dalam hati kita. Karena dia pernah menjadi manusia, kesulitan yang kita hadapi itu dia ngerti. Ada banyak orang yang hanya simpati seperti orang Lewi, seperti imam-imam. Ya, aduh kasihan dia dirampok. Tapi Yesus bukan hanya sekedar simpati, tapi dia empati, dia mau turun. Ketika dia berkata, aku akan memberikan kelegaan. Yesus tahu, makanya kita tidak akan bisa bersembunyi di hadapan Allah. Orang percaya selalu bilang, tak tersembunyi kuasa Allah. Berarti kan tak tersembunyi. Kenapa? Semua tahu. Jadi kalau Allah tahu betul pengetahuan yang sempurna bagi kita, lalu kenapa kita menjadi takut terhadap persoalan yang kita hadapi? Yang penting adalah kita datang, kita bersandar kepada Tuhan. Yang menjadi bagian kita dikerjakan, ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah ia ahli dalam masalah kehidupan. Kenapa? Kalau kita baca Lukas 2 ayat yang ke-47, firman Tuhan berkata demikian. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kenapa? Akhirnya hikmatnya yang terpuji. Saudara, kalau Yesus adalah tinggal di dalam hidup kita, dwell in, tinggal diam di dalam hidup kita, kita mengandalkan ketika kita tidak punya, udah habis pikirannya buntu. Sebenarnya tidak ada buntu kalau kita ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hikmat Tuhan melebihi dari segala-galanya. Selalu ada jalan keluar. Kenapa banyak orang tidak memiliki jalan keluar? Karena kita selalu memandang kepada pintu yang tertutup. Kita berdoa kehendakmu lah yang jadi dari mulutnya, tapi dari hatinya pokoknya itu Tuhan. Maka
Makanya kalau manusia dianggapnya, oh ini kegagalan, bagi Tuhan itu bukan kegagalan. Itu jalan yang sengaja Tuhan tutup supaya kita bisa menikmati jalan yang lain yang lebih baik. Ada banyak orang mencemooh ketika kita mungkin mengalami kejatuhan. Tapi bagi Tuhan itu bukan jatuh, tetapi itu Tuhan izinkan supaya kita menikmati lesutan yang lebih tinggi, lompatan yang lebih tinggi lagi, supaya orang akan berkata kepada kita, wow, keren. Kenapa? Hikmat Tuhan. Berapa banyak orang yang kehabisan hikmat. Maka kata Tuhan, kalau kita kehabisan hikmat, kita minta hikmat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia sumber hikmat. Dia yang tahu isi hati kita, kebutuhan kita, keluh kisah kita. Maka Dia juga yang tahu apa yang harus Dia kerjakan. Sama seperti yang terjadi kepada murid-murid. Mereka harus diberi makan. Tidak tahu, memang Yesus tahu betul, gak mungkin murid-murid itu bisa memberi makan. Maka Alkitab bilang sebenarnya Yesus tahu apa yang akan Dia lakukan. Cuma tergantung apakah kita punya penyerahan, atau kita ngomel, atau kita menggerutu. Tapi lihat dari murid-murid itu, awalnya dia berkata, uang 200 dinar ini mana cukup, ini sudah banyak sore Tuhan. Awalnya begitu. Lalu kemudian setelah itu dia katakan, ini hanya ada 5 roti 2 ikan. Tapi bagi Yesus nggak bertanya. Yang hebat dari murid-murid itu adalah ketika Yesus mulai mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti, mereka tidak pernah memperhatikan dari mana datangnya roti itu. Yang ada adalah mereka kemudian dalam hidupnya trust and obey kepada Tuhan. Jalan saja membagikan roti, mereka makan sekenyang-kenyangnya sampai akhirnya guru sudah selesai. Kenapa? Ini ada sisa 12 bakul. Ayo kita belajar. Jadi di hadapan Tuhan kita tidak akan mungkin kekurangan hikmat. Orang yang hikmatnya tak perlu cukup dari Tuhan, maka dia akan selalu gembira, dia akan selalu penuh dengan sukacita. Yang ketiga kita belajar di sini, kalau tadi yang pertama pengetahuannya yang sempurna, kalau yang kedua hikmatnya yang terpuji, dan yang ketiga adalah kalau kita baca Matius 28 ayatnya yang ke-18. Itu salah ya tadi, ayat ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu waktu Yesus masih ada di dalam dunia loh, sebelum dia naik ke sorga. Kepadaku diberikan kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kuasa kita ini terbatas, kemampuan kita ini terbatas. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Ya. Maka kita berkata kepada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Terus, Tuhanku terlebih besar. Nah kan, kuasanya terlebih besar. Kita percaya betul. Kita percaya akan ada mujizat. Kenapa? Mujizat disebut mujizat karena kita tidak mampu. Maka kita menunggu kuasa yang besar itu bekerja. Maka itu disebut mujizat. Di luar jangkauan kita. Angin ribut juga di luar jangkauan kita. Tapi kita punya Allah yang lebih besar dari angin ribut itu. Kenapa? Buktinya Yesus berjalan di atas air, di atas badai, di atas gelombang itu. Bukan gelombang yang tenang, tetapi gelombang yang menakutkan. Tetapi Yesus mengatasi itu. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, tenanglah, ini aku, jangan takut. Hari ini juga, ketika kita berada dalam kondisi seolah-olah kita berada dalam keadaan angin ribut yang menerpa hidup kita, yakinlah Tuhan sedang memanggil kita, ayo kepadaku, lihat aku, tenang, ini aku. Kenapa? Karena yang pertama, Yesus adalah Dia sebagai punya pengetahuan yang sempurna. Yang kedua, hikmatnya yang terpuji. Ketika kita kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Yang ketiga, kuasanya yang tidak terbatas. Nah, yang berikutnya saudara, kenapa kita percaya bahwa Yesus adalah tempat perlindungan pada waktu angin ribut?
Yang berikutnya adalah kenapa? Karena Tuhan saja yang dapat menolong dan menuntun umatnya. Hanya Tuhan saja yang dapat menolong umatnya. Hanya Tuhan saja yang menuntun kita. Saudara perhatikan, orang-orang yang percaya demikianlah yang berani berkata di hadapan Tuhan, ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Saudara, ini orang-orang yang benar percaya betul bahwa Dialah yang dapat menuntun. Dia berani berkata kepada Tuhan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saudara, ini orang yang benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita, dan Ia dapat menuntun kita dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam Mazmur 107 ayat 8 dan ayat yang ke-9, betapa hebat firman ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ini menggambarkan betapa Tuhan tahu betul keberadaan kita. Tuhan tahu betul apa yang mau Dia kerjakan untuk kita, dan Tuhan benar-benar melakukannya. Sehingga perhatikan di sini, orang yang dahaga, orang yang lapar dipuaskan dan dikenyangkan. Orang-orang yang berada dalam angin ribut, tekanan angin ribut, sama orang yang sedang dahaga, sama orang yang jiwanya tidak bisa dipuaskan, kegersangan di dalam jiwa. Tetapi Tuhan katakan, biar mereka bersyukur, bukan karena hebatnya Dia, tetapi karena kasih setianya, kasih setia Tuhan yang menuntun hidupnya. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang memegang kehidupannya. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana cara menuntun atau bagaimana Tuhan mengarahkan hidup kita? Yang pertama, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13a berkata, tetapi Ia menuntun kita, tetapi Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi kalau Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Yang kedua, yang pertama, ternyata Ia menuntun kita melalui Roh-Nya. Hebat kan, kita bersyukur karena Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Tuhan itulah yang akan menuntun dalam segala kebenaran. Paulus pernah mengkomen dalam hal ini. Dia katakan, kalau aku ingin melakukan hidupku ini gak bisa. Kenapa? Karena kalau aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku lakukan. Kecenderungan manusia ini untuk mengikuti keinginan daging ini. Tapi bersyukur karena kita ada Roh Kudus yang membuat kita sadar betapa pentingnya mencari Allah. Itulah makanya pada waktu pandemi COVID ini kita bisa memahami, mengerti bahwa kita butuh Tuhan, maka Tuhan juga mencelikan. Kenapa? Karena perangkat-perangkat yang ada, yang saudara pegang, yang kita pegang hari ini ternyata bisa dipakai Tuhan. Supaya saya tidak bisa, meskipun tidak sampai, tidak ada lagi komsel, tidak ada bisa bertemu, tapi kita masih ada. Bahkan mungkin di setiap keluarga kita bisa beribadah. Cuma dengan handphone yang sama, kadang kita juga dipermudah untuk bergeser dari firman kepada yang lain, dari ibadah kepada yang lain. Kenapa? Karena hanya dengan satu telunjuk saja kita bisa menjangkau seluruh dunia. Saudara perhatikan di sini, Ia menuntun kita melalui Roh-Nya. Di rumah jujur kalau kita bisa ibadah itu hebat loh. Ya, kita melihat dari jemaat yang ada di Tirta, komsel yang ada di Tirta, tidak semua
hari ini live streaming juga. Ya minggu juga tidak semua live streaming juga. Kita nggak bisa memaksa, kita hanya berdoa, kita menyediakan fasilitas. Ya. Mungkin ada yang lebih baik menurut paham-pahamnya, tapi kita mau belajar bahwa, ayo kita mau belajar di sini. Ini adalah masa menjadi parameter, menjadi tolok ukur untuk masa penantian. Apakah orang mau saja mendengar firman yang hanya menyenangkan telinganya, atau kita benar-benar mau dibangun, mau dibentuk menjadi pribadi yang kokoh, yang dituntun oleh Roh Kudus. Apakah kita menjadi seorang yang pelompat-lompat channel? Kalau dulu kan namanya gereja Kristen jalan-jalan, sekarang menjadi gereja yang lompat-lompat channel. Dalam satu hari ibadah bisa 10 channel dipindah. Saya sehari bisa 10 ibadah Pak, tapi tidak pernah rampung, tidak pernah selesai. Sama seperti orang gak bisa menikmati makanan, setiap hari cuma nyicipi itu aja. Gak akan pernah nyicipi itu cuma sedikit kok. Saudara perhatikan, ayo kita mau belajar. Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Minta Tuhan untuk menuntun kita, minta Tuhan untuk mengajari kita, minta Tuhan untuk bisa memahami kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang apapun yang terjadi, Dia akan tetap mengantarkan kita ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, Ia menuntun kita melalui firman-Nya. Bukankah kita sering berkata kepada Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Perhatikan, firman. Roh dan jiwa kita kuat karena firman. Fisik kuat mungkin karena kita bisa olahraga, makan nutrisi yang kuat. Tapi jiwa kita, roh kita bisa kuat karena firman. Itulah benar yang dikatakan oleh Tuhan, mengatakan, makananku bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menjadi tolok ukur dalam hidup kita. Kita sukanya firman atau tidak. Hanya sekolah minggu dulu yang sering nyanyi, ya kan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci kalau mau tumbuh. Nah, apa yang kita baca hari ini, kita ingin diberkati, kita ingin bertumbuh, tapi setiap waktu, setiap hari tidak pernah kita membaca kitab suci. Coba kalau dari pagi sampai sore 10 kali, 20 kali dicekoki dengan COVID saja hari ini. Stres, orang bergaul dengan orang, stres, begini, stres. Bukan berarti kita harus melawan arus, tidak. Bukan berarti kita tidak boleh takut terhadap keadaan ini, tidak. Tetapi kita tidak tahu bentuknya seperti apa, siapa yang melalui kita. Yang bisa tahu adalah kita kuatkan imunitas tubuh kita. Tapi bagaimana kita menguatkan imun kita kalau kita ada khawatir, ada takut, karena itu bentuk dari segala kelemahan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berjaga dengan masker. Hari ini saya nggak pakai masker karena ngobrol begini. Tapi kalau keluar kita pakai. Kita belajar untuk mengikuti ketaatan, social distancing, kemudian physical distancing. Tapi bagi saya yang paling hebat adalah ketika kita menjaga hati kita. Makanya kata firman Tuhan dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Yang ketiga, saudara perhatikan. Apa yang ketiga? Ya, perhatikan tadi Ia menuntun kita melalui firman-Nya. Yohanes 8 ayat 51 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 8:51. Barang siapa mengikuti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bahkan mati pun bukan merupakan kematian bagi orang percaya. Kenapa? Karena mati itu berarti rumah kita di sorga sudah jadi. Adapun mungkin sakit yang kita derita, ada sakit apa yang membuat kita hidup kematian, itu hanya jalan saja untuk menuju kepada kematian itu. Sebagai orang percaya, kematian itu adalah pintu untuk masuk dalam kehidupan yang sungguhnya. Demikian juga berbicara tentang angin ribut. Tidak ada kematian bagi hidup kita. Kenapa? Percayalah, sehebat apapun angin ribut yang kita hadapi, kalau kita ada di dalam tiang awan, tiang api, maka kita aman di dalam perlindungan Tuhan.
Berikutnya, ia menuntun kita melalui anugerah dan kemurahannya. Saudara, firman Tuhan berkata, Efesus 3 ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Yang ketiga adalah ia menuntun kita melalui anugerah dan kemurahannya. Paulus ini orang yang jahat, menganiaya biasa, tapi kemudian dipakai dengan luar biasa juga. Nah, kita mungkin hari ini berada dalam keterpurukan, dalam bingkai angin ribut yang kita hadapi. Percayalah, justru kondisi seperti itulah di mana kita sudah tidak mampu lagi. Kita tinggal mengandalkan anugerah Tuhan bahwa kita Tuhan yang akan melepaskan kita. Sebagaimana umat Tuhan di dalam ketakutannya, kata Tuhan, engkau akan diam saja dan aku akan berperang ganti engkau. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang menuntun kita untuk melalui hidup ini dari anugerah kepada anugerah. Pak, masalah saya semakin berat. Bagus, berarti tinggal selangkah lagi jawaban itu akan datang. Bukankah saya sering menyampaikan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Dan orang yang tidak punya iman dan berkenan kepada Allah. Dan iman sering digambarkan seperti orang yang sedang hamil. Ada diberi tanda positif. Kalau dulu positif itu senang ya, kalau sekarang positif itu menakutkan. Tapi kalau kita lihat positif senang, waduh, belum lihat bayinya tapi kita yakin. Tapi terus merawat sampai akhirnya semakin sakit, semakin sering kontraksinya, berarti semakin dekat kelahiran bayi itu. Demikian juga dalam hidup kita. Ayo kita belajar, percayalah, Dia akan menuntun kita kepada anugerah, dari anugerah kepada anugerah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berikutnya adalah di dalam Dia akan menuntun kita melalui hamba-hambanya. Kalau kita belajar 1 Korintus 12 ayat yang ke-25, 27, 28, 29, perhatikan firman Tuhan begitu. Ia menuntun kita melalui hamba-hambanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, bukan hanya tiga sebenarnya, selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Yang keempat ini sudah perhatikan, Tuhan saja yang dapat menolong dan menuntun umatnya. Kenapa? Karena Dia akan menuntun umatnya melalui hamba-hambanya. Siapa saja Tuhan mau pakai, bisa pakai untuk menjadi jembatan, untuk menjadi batu lompatan untuk rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tapi kadang yang mengukur orang bisa menolong kita itu kan selalu orang yang lebih hebat dari kita. Padahal belum tentu orang yang lebih hebat dari kita itu kadang membuat kita kecewa. Kadang orang yang sederhana itu yang kita buat. Suatu kali ada orang lagi main HP tapi dia bawa daging. Ya kan, dicuri sama anjing. Dia kejar betul anjingnya. Mau dipukul dia kejar terus, anjingnya ada di balik pintu. Dan di akhirnya dia menangis. Kenapa? Karena dengan daging yang dia ambil dicuri oleh anjing itu, ternyata anjingnya sedang menyuapi tuannya yang tidak punya tangan. Ya kan? Sedang menyuapi tuannya makan roti, makan daging itu, yang ternyata tuannya itu tidak punya tangan, kumel di situ dalam keadaan kelaparan. Orang berprasangka buruk, dasar pencuri, dasar begini, dasar ini. Tapi ternyata seorang anjing yang binatang saja bisa dipakai Tuhan untuk mencukupkan kehidupan. Tapi berapa banyak orang yang sekarang mencari kepuasan tubuhnya, kepuasan hidupnya, tanpa berempati kepada orang yang membutuhkan. Padahal kalau berdoa, Tuhan, ketika kita makan, Tuhan terima kasih buat berkat yang melimpah ini, kuduskan, dan begini terakhirnya, Tuhan sebagaimana Engkau memberkati kami, berkati mereka Tuhan. Fakir miskin, anak telantar, janda-janda. Sudah perhatikan, kelihatan banget doa rohaninya, baik banget doanya. Tapi dalam hatinya tidak pernah tergerak untuk mengeluarkan sebagian yang dia milikinya untuk diberikan, dikembalikan kepada Tuhan, diberikan kepada orang yang membutuhkan.
Padahal kalau di Indonesia, kalau berdoa hanya untuk fakir miskin dan anak terlantar, tidak perlu disebut doanya kok. Bilang saja Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, selesai, itu dikuasai oleh negara, tanggung jawab negara. Tapi negara itu kan punya rakyat. Siapa sih isinya negara? Rakyat. Berarti tanggung jawab kita. Membangun Indonesia juga tanggung jawab kita. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Kita belajar dalam hal ini. Kita tidak boleh menyepelekan orang. Kita tidak boleh merendahkan orang. Kadang pertolongan kita dari Tuhan, tapi Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang-orang yang sangat lemah. Saya sering sekali terpukul, saudara. Kenapa? Ketika saya parkir di satu tempat, orangnya sudah kenal, dia tidak mau dikasih parkir. Tidak usah pak, tidak usah pak. Rasanya di sini sungkan banget tuh. Kenapa? Dia dengan parkir dia mendapatkan uangnya. Kita makan di situ lebih mahal dari yang dia makan. Kita makan di restoran, makan di warung sate, kita ngasih parkir 2.000 saja, 5.000 nungguin kembalinya. Padahal suatu kali ketika saya parkir dan tidak usah parkir, kita sudah ada. Rasanya sih nggak nyampe gitu loh. Kenapa? Dia belum tentu makan yang seperti yang kita makan, tapi mereka mampu memberi dari kekurangannya. Kita di jalan kembalian 1.000 saja ngototnya luar biasa, padahal kita punya uang lebih. Mari kita mau belajar untuk kita bisa menikmati apa yang ada, bahwa badai kehidupan ini Yesuslah perlindungan kita di tengah badai. Kenapa? Karena dia pakar, ahli dalam urusan badai, dan dia pernah menjadi manusia, tahu betul badai yang kita hadapi dan solusi yang akan dia kerjakan. Yang kedua, kita Tuhan saja yang dapat menolong kita dan menuntun kita umatnya dari setiap badai itu. Maka kita percayakan mulai hari ini, biarlah Yesus saja yang benar-benar akan melindungi, menolong kehidupan kita. Kita angkat pujian bersama-sama. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku udah dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Saya katakan kekuatan di hidupku ku dapat. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Mari kita sama-sama mensyukuri, mengimani nanti tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau
kekuatan di luar jangkauan pikiran apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Yesus mengenal kehidupan kita. Yesus pernah menjadi manusia dan tahu betul semua kebutuhan manusia. Dia adalah Allah 100%. Allah yang tahu betul dan lebih berkuasa dari apapun juga. Allah yang berani berkata, ayo kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Karena dialah pakar angin ribut itu. Ketika ada dalam persoalan angin sakal yang besar, Yesus bilang kepada muridnya, tenang, ini aku, jangan takut. Ketika memberi makan ada kebutuhan ekonomi yang cukup besar, 5.000 orang laki-laki belum anak dan wanita. Yesus tahu betul yang akan dia lakukan. Yesus tahu betul ketika begitu banyak orang yang dalam kekurangan di dalam hidupnya. Dan Yesus bukannya sekedar pakar angin ribut. Dia sanggup menuntun kita menggapai kemenangan dengan cara yang ajaib yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup kita. Karena dia lebih besar dari setiap persoalan hidup kita. Bahkan dia juga yang menyatakan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa roh yang ada di dalam kamu ini lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehebat apapun tekanan di dalam dunia ini, sehebat apapun goncangan yang ada di dalam dunia ini, tidak akan pernah melebihi kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita dengan iman, dengan yakin, dengan penuh keyakinan untuk berkata kepada Tuhan dengan penuh aman, dengan penuh kepercayaan bahwa ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Imani pujian ini, rap ini. Apapun angin ribut yang ku hadapi hari ini, percayalah, selepas kita menyanyikan pujian ini, Allah bekerja melepaskan kita oleh anugerahnya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Mari yang di rumah, yang di jalan, yang hari ini menikmati live streaming ini, nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Amin Tuhan, ya Yesus, keadaanku dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah Tuhan, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Ini iman kami Tuhan, kami tidak akan goyah selamanya. Karena kami punya Tuhan yang berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kami percaya sehebat apapun badai yang kami hadapi hari ini, tidak akan pernah melampaui kekuatan-Mu Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Kami tetap menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami tetap mau melangkah dengan iman bahwa setiap langkah kami adalah mengikuti jejak-Mu untuk menuju kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, kepada situasi yang menyegarkan jiwa kami. Kami tidak mengerti yang akan kami hadapi ke depan, tapi kami tahu Tuhan adalah yang menuntun hidup kami. Engkau Allah yang akan terus membawa kehidupan kami dari anugerah kepada anugerah. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tidak tahu jalan keluarnya, tapi kami percaya bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan memakai umat-Mu Tuhan menjadi terang di atas bangsa ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang Tuhan percayakan hari ini. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur kita berjumpa kembali hari Minggu. Kita akan belajar disertai dengan perjamuan kudus, live streaming jam 4 dengan tema
darah manusia, berpikiran Kristus. Shalom.